Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kitab suci, cahaya itu lambang keselamatan. Cahaya itu terang, lambang keselamatan yang datangnya dari Allah sendiri. Dan cahaya atau keselamatan itu membebaskan orang dari belenggu dosa, dari kegelapan. Maka kalau hidup orang Kristiani bagaikan pelita yang menyala, itu artinya umat Kristiani, murid-murid Kristus harus menjadi terang, memancarkan keselamatan bagi orang lain. Rasa-rasanya kitab Amsal tadi yang kita dengar dalam bacaan pertama ataupun Mazmur tanggapan menjadi petunjuk-petunjuk bagaimana orang bercahaya, orang memancarkan keselamatan. Pertama, jangan menunda sampai besok apa yang engkau mampu lakukan hari ini. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Jangan bertengkar secara semena-mena. Jangan iri hati kepada sesamamu. Jangan memikirkan yang jahat terhadap sesamamu. Kita dipanggil untuk bersatu erat dengan Tuhan, hidup jujur, dan kita yang bersatu erat dengan Tuhan akan diberkatinya, akan mendapat kediaman di rumah Tuhan, dan Tuhan tidak menyukai kejahatan, tidak menyukai kegelapan. Juga dalam Mazmur, bagaimana agar orang memancarkan cahaya yang tidak mencela orang lain, yang berlaku adil, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap. Sekarang bagaimana kalian mendengar? Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Mendengar dalam kitab suci bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukannya. Dan orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya sama dengan orang yang tidak mendengar.
Maka panggilan kita menjadi pelita yang bercahaya harus mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Dan cahaya hidup kita bersumber dari kekuatan sabda Tuhan sendiri. Mari kita mendengar, karena lewat pendengaran tumbuhlah iman. Dan dengan iman itu kita wujudkan dalam kenyataan supaya kita menjadi cahaya. Bait pengantar Injil sangat bagus mengungkapkannya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.